Hi everyone, we are joined today by Hai Alex semuanya, Kreiner, hari ini kita ditemani oleh Alex Kreiner, seorang analis pasar, penulis, dan mantan manajer hedge fund, untuk membahas apa yang sedang terjadi antara negara-negara NATO dan Rusia. Jadi terima kasih, pertama-tama terima kasih sudah datang, selalu menyenangkan Glenn. Always a pleasure, Glenn. Good to join. Senang bergabung di Stabili. Dan salam Heavenly Thobavnud. We see some significant development. Nah, kita sedang menyaksikan beberapa perkembangan yang cukup signifikan sekarang, setidaknya tampaknya begitu, dalam perang proksi di Ukraina. Pokrovsk telah jatuh, atau setidaknya sudah berada di tahap akhir dengan sangat cepat. Kita melihat Mirnograd sedang dikepung. Ada kemungkinan pasukan Ukraina akan mampu menerobos sebagian dari mereka dengan membuka kembali bagian utara. Namun demikian, seberapa penting menurut Anda jatuhnya Pokrovsk dan jatuh Mirnograd yang the throw thing? I think it's extremely significant because my understanding. Saya pikir ini sangat signifikan, karena pemahaman saya adalah bahwa setelah Pokrovsk, tidak banyak yang memisahkan Republik Donetsk dan Sungai Dnieper. Di antara keduanya terdapat hamparan luas lahan pertanian, dan saya tidak berpikir ada garis pertahanan yang berarti di sana. Jadi setelah Pokrovsk, pasukan Rusia memiliki medan terbuka hampir sepanjang jalan menuju Sungai Dnieper. Dan kemudian masih dipertanyakan apakah ada pertahanan yang signifikan di sana. Jadi kita bisa melihat kemajuan yang sangat cepat oleh pasukan Rusia menuju Dnieper. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Saya ingat beberapa wawancara dan diskusi oleh para pemimpin Barat, pejabat Barat, para pengendali pemerintahan Ukraina, yang mengatakan, kalian tidak boleh kehilangan Odessa, dan kalian tidak boleh membiarkan Rusia mencapai sungai. Maksudnya, Sungai Dnieper. Sekarang tampaknya hal itu bisa terjadi dalam waktu dekat, dan saya Hebrith bisa menyebabkan runtuhnya pemerintahan di Kiev. Itu akan berakhir streaming proyek Tusnel we set. That would mean game over for the whole project Ukraine. Well, it's on the you see the defensive. Nah, sekarang kamu bisa melihat sabuk pertahanan kota-kota itu, yang sekali lagi berfungsi sebagai garis benteng, karena pihak Ukraina dapat menggunakannya sebagai pusat logistik. Mereka bisa menampung banyak pasukan, membangun kekuatan kritis, melancarkan serangan balasan, semuanya itu. Namun di seluruh sabuk pertahanan ini, jika kamu bergerak dari Pokrovsk, kamu bisa menuju Kupiansk atau Lyman, Kostiantynivka, Kharkiv, seluruh sabuk pusat logistik penting ini. Semuanya kini berada di bawah tekanan, meskipun tentu saja tidak termasuk Kharkiv, tetapi Kupiansk, Lyman, dan Kostiantynivka. Bahkan di sepanjang front Zaporizhia, kamu bisa melihat pasukan Rusia bergerak lebih cepat, dengan kecepatan luar biasa sekarang, yang agak meruntuhkan narasi baru yang kita dengar di NATO, bahwa Rusia hanya merebut 1%, bahwa perang ini berada dalam kebuntuan. Tapi bagaimana kamu melihat potensi keruntuhan yang lebih luas di sini? Sing portatschi tall, Unarin medestitwidifer, Yani thermant Kupiansk setinu, solid gending. Because especially Kupiansk is looking very dark at the moment. Yeah, it's hard to say, but I think it's definitely going to accelerate the. Sulit untuk dikatakan, tetapi saya pikir hal ini pasti akan mempercepat keruntuhan angkatan bersenjata Ukraina. Karena kamu benar, Pokrovsk adalah pusat jalur kereta api yang sangat penting, pusat logistik yang penting bagi pertahanan Ukraina, dan juga jaringan jalan raya. Kamu tahu, mereka terhubung melalui Pokrovsk. Jadi dengan kehilangan itu merupakan keuntungan strategis bagi Rusia. Ini hampir seperti kehilangan ratu dalam pertandingan catur. Dan kamu benar, rupanya pasukan Rusia maju lebih cepat, bahkan lebih dramatis di wilayah Zaporizhia. Jadi saya pikir akan jauh lebih sulit bagi kekuatan Barat yang mendukung pemerintah Ukraina untuk mempertahankan narasi bahwa perang ini buntu, bahwa mereka bisa membalikkan keadaan, bahwa mereka bisa mengalahkan Rusia. Rusia kehilangan banyak prajurit, tapi mereka masih terus membuat kemajuan. Jelas bahwa kekuatan militer Rusia semakin meningkat, bukan melemah. Bahkan dari segi ukuran secara jumlah, tentara Rusia terus bertambah, yang mungkin menunjukkan bahwa mereka sedang bersiap untuk melakukan serangan besar, mungkin sampai ke Sungai Dnieper.
Saya pikir ini akan menjadi kekalahan total bagi proyek Ukraina. Dan kemudian, sejauh menyangkut Ukraina, itu bisa jadi mendekati akhir perang. Jadi mungkin dalam satu sisi, ini kabar baik bagi rakyat Ukraina. Pemerintah dari Kiev aware bebers, itu kedari thing we brew seaward. Naon, itu akan kerdu naron, dan Britain Brady. And for the European Union and for Great Britain. I'm not putting the United States into that same category because it's very clear. Saya tidak memasukkan Amerika Serikat ke dalam kategori yang sama, karena sangat jelas bahwa Donald Trump telah menarik Amerika Serikat keluar dari konflik itu, yang seperti kita tahu tidak dilakukan dengan cara yang bersih, jelas, atau terukur. Keterlibatan Amerika Serikat dalam proyek Ukraina sudah diatur dan dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga akan sulit bagi Trump untuk sekadar berkata, baiklah, selamat tinggal, kita selesai dengan ini. Jadi memang butuh waktu, tetapi saya pikir momen krusialnya terjadi ketika Trump menolak memberikan jaminan keamanan kepada Kiev, karena itulah pemicu Perang Dunia II, yaitu konflik terbuka antara Rusia dan Barat secara keseluruhan. Dan Trump berkata tidak. Jadi sekarang yang tersisa bagi mereka hanyalah langkah-langkah yang penuh keputusasaan. Jadi Mohican terakhir, Emmanuel Macron, masih ingin mencari cara untuk menempatkan pasukan Prancis di Ukraina. Tapi kamu tahu, tanpa jaminan keamanan dari Amerika Serikat, mereka tidak akan mencapai apapun, selain mungkin terbunuh. Dan kalau kita melihat presiden sejarah, saya pikir gagasan yang dimiliki orang Eropa, seperti pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II, adalah bahwa mereka akan menjerumuskan diri ke dalam masalah besar, dan kemudian orang Amerika tidak akan bisa begitu saja membiarkan mereka. Mereka harus datang membela. Jadi, itu saja yang mereka miliki saat ini, bukan? Dan taruhan mereka adalah bahwa Trump tidak akan bisa menolak panggilan untuk datang dan menyelamatkan mereka. Saya tidak tahu. Taruhan itu mungkin berhasil, mungkin juga tidak. That gamble might work out, it might not work out, but even if it did, even if somehow Tapi bahkan jika itu terjadi, bahkan jika entah bagaimana pada saat-saat terakhir, mereka berhasil menyeret Amerika Serikat ke dalam perang itu tetap tidak akan cukup untuk membalikkan keadaan. Maksud saya, kamu tahu Obama pada tahun 2014 menolak untuk memulai perang melawan Rusia karena mereka memahami bahwa Rusia memiliki dominasi eskalasi di wilayah itu, bahwa memenangkan perang melawan Rusia akan sangat tidak mungkin. Dan saya pikir hari ini, itu akan membutuhkan keajaiban. Dan saya tidak tahu seperti apa keajaiban itu. Kamu tahu orang Barat pandai menggunakan mesin cetak, tapi kamu tidak bisa mencetak logistik. Kamu tidak bisa mencetak persenjataan. Kamu tidak bisa mencetak pasukan. Kamu tidak bisa mencetak angkatan udara, pertahanan udara, dan semua hal itu. Kamu harus memilikinya, dan semuanya harus terintegrasi. Dan hal itu tidak ada. Jadi bahkan jika Amerika Serikat entah bagaimana dipaksa masuk ke perang ini, I think the West would still lose. You know, you're probably right on the United States. Kau tahu, mungkin kau benar tentang Amerika Serikat yang berusaha untuk tetap di luar, karena tampaknya mereka telah melakukan segalanya untuk menyerahkan perang itu kepada orang Eropa yang menerimanya dengan tangan terbuka, yang agak aneh. Tapi kau tahu, sekarang dia bisa berkata, "Yah, aku sudah mencoba mengakhirinya." Zelensky tidak mau, mereka bersikeras untuk terus berperang. Orang Eropa merusaknya, jadi mereka ingin perang itu berlanjut. Jadi ini, kau tahu, kita sebenarnya sudah menarik diri dari hal ini. Sepertinya dia sudah menyiapkan alibinya. Namun dengan orang Eropa, mereka tidak punya solusi ketika keadaan memburuk. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah gencatan senjata sementara. Tapi seperti yang dikatakan orang Rusia, ini bukan perdamaian. Ini hanya siasat untuk memperpanjang perang. Sebenarnya dalam penilaian itu, aku sangat setuju. Actually, on that assessment, I very much agree. There's no indications that Europeans Tidak ada indikasi bahwa pihak Eropa melihat gencatan senjata sebagai cara untuk mengakhiri perang, karena mereka bahkan tidak ingin membahas hal-hal yang bersifat politik, apapun bentuk solusi politik saat ini. Namun, melibatkan Amerika dalam hal ini dan berharap bahwa perang langsung akan menyelamatkan situasi, apakah itu satu-satunya pijakan yang dimiliki Eropa sekarang? Karena menurut saya, itu agak terlalu gila. Tapi,
Mungkin tidak, karena saat ini mereka berbicara tentang perang hibrida oleh Rusia dengan semua drone itu, meskipun tidak ada bukti sama sekali bahwa Rusia berada di baliknya. Semua itu kini disajikan sebagai bukti adanya perang hibrida yang harus kita hadapi. Jadi, meskipun kita tidak memiliki kekuatan militer yang memadai, tampaknya kita sangat siap untuk ikut bertempur melawan Rusia. Sekali lagi, saya tidak yakin Sepaktomais tim menembus Sungai Da atau dapat memicu semacam krisis untuk melibatkan Amerika. A crisis to bring in the Americans. Well, yes, I think that's the only leg they have to Ya take. benar, saya rasa itu satu-satunya pijakan yang mereka miliki. Saya tidak melihat solusi lain sama sekali. Tapi saya pikir para pemimpin Eropa, kepemimpinan Uni Eropa, pemerintah Prancis, Inggris, dan Jerman, mereka semua akan mengalami kekalahan besar di dalam negeri juga. Jadi ada semacam keputusasaan untuk tidak mengakui kenyataan dan hanya berusaha mempertahankan keadaan selama mungkin. Dan saya pikir mereka yang benar-benar menjadi penghasut perang ini, yang saya yakini adalah oligarki keuangan di poros London, Paris, dan Wall Street. Menurut pandangan mereka, selama perang masih berlangsung, masih ada kemungkinan Rusia akan jatuh ke dalam semacam krisis. That Russia might fall into some kind of a crisis. Vladimir Putin might be assassinated. Vladimir Putin mungkin akan dibunuh atau meninggal saat masih menjabat. Kamu tahu sesuatu yang buruk mungkin terjadi yang mungkin akan membuka peluang bagi mereka, semacam kesempatan untuk kembali mencoba menyusup ke Rusia, mengatur operasi pergantian rezim, membawa semacam sosok seperti Maria Corina Machado, kamu tahu, ke Kremlin. Itu akan membuka gerbang Troy lebar-lebar, dan kemudian mereka bisa mengambil alih Rusia. Dan kemudian kamu tahu mimpi itu berlanjut, Korea mereka mungkin mempersenjatai Rusia melawan Tiongkok dengan sama seperti bernyanyi Tiong mempersenjatai di Rusia. Dan mereka kita berkode hal besar mereka, yaitu kendali atas seluruh benua Eurasia. Well, that's a long shot dream, but it is possible. Ya, itu memang impian yang kecil kemungkinannya, tapi tetap mungkin selama konflik masih berlanjut. Dan inilah alasan mengapa kami memiliki proyek Alchemy di Inggris, yang didirikan pada awal operasi militer khusus tahun 2022. Sekelompok akademisi, agen intelijen, dan jenderal militer Inggris pada dasarnya menyusun sebuah dokumen kebijakan strategis di mana mereka menekankan di beberapa bagian bahwa kuncinya hal yang mutlak menjaga agar orang-orang Ukraina terus berperang. Dan hal ini, seperti yang kamu tahu, bertepatan dengan kunjungan Boris Johnson ke Kiev ketika perdamaian sebenarnya sudah hampir tercapai, sudah hampir disepakati sepenuhnya dalam setiap detailnya. Agreed upon almost completely in every detail. And then Boris Johnson came to Kiev and Lalu Boris Johnson datang ke Kiev dan nyikan Zelensky serta pemerintahnya. Jangan tanda tangani perdamaian apapun. Kami mendukung kalian. Teruskan pertempuran. Jadi setelah 1 atau 2 juta pria Ukraina kemudian, mereka bisa saja menghadapi banyak masalah karena mereka telah melakukan banyak kesalahan. Mereka tidak akan bisa menyembunyikan peran mereka atau berpura-pura bahwa ini hanyalah konflik antara Ukraina dan Rusia. Dan saya pikir mereka juga akan kehilangan hak istimewa untuk menulis sejarah perang ini, yang sangat penting. Karena jika mereka berhasil, mereka bisa menulis sejarah dengan mengatakan, oh, kalian tahu orang jahat Putin ingin menaklukkan kembali Kekaisaran Soviet, dan karena itu dia ingin merebut wilayah Ukraina. Dan semua nuansa yang menyebabkan perang itu bisa saja disapu di bawah karpet. Seperti yang terjadi sekarang, saya pikir pihak lainlah yang akan menulis sejarah perang ini. Dan banyak orang yang saat ini berkuasa di Eropa tidak akan berkuasa lagi. Mari kita sebut saja kekuatan reaksioner. Kelompok itu akan memperoleh banyak kredibilitas. Anda tahu orang-orang yang menentang perang, menentang kebijakan net zero, menentang penghancuran pipa gas, menentang penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena Anda tahu, transisi energi yang sebenarnya dipaksakan kepada negara-negara Eropa adalah bagian dari konflik itu. Jadi seluruh bangunan rapuh itu kemudian runtuh, dan seseorang harus bertanggung jawab atasnya.
I'm glad you mentioned the economic aspect. Saya senang Anda menyebutkan aspek ekonomi, karena sekali lagi, ini tidak hanya diperjuangkan dalam ranah geopolitik. Ada kepentingan ekonomi yang sangat besar terlibat. Itulah sebabnya, tentu saja kalangan oligarki sangat bersemangat untuk mempertahankan perang ini. Dan seperti yang Anda katakan, satu-satunya tujuan mereka adalah menjaga agar perang terus berlangsung. Itu juga kesan saya, karena seburuk apapun keadaan di garis depan, loskades step enel balik irenang anangi jord in vergramming Rusia. War will be damaging to Russia, and indeed it is always harmful to have. Dan memang, selalu merugikan jika terjadi perang yang panjang dan berlarut-larut. Namun selama perang bisa terus dipertahankan, hal itu akan dianggap sebagai kemenangan. Inilah sebabnya mengapa keruntuhan yang terjadi sekarang menimbulkan banyak kepanikan di berbagai penjuru Eropa. Namun, saya hanya ingin menanyakan tentang berbagai masa depan ekonomi yang bergantung pada hal ini. Maksud saya, hasil dari perang ini. Sejauh mana hal itu akan memengaruhi akses terhadap sumber daya, utang, dan rantai pasokan? Bagaimana kekuatan ekonomi akan terpengaruh oleh perang ini, atau lebih tepatnya, oleh hasil dari perang tersebut? Or the outcome of the war, to be precise. Well, for the West, it's going to be catastrophic. Nah, bagi Barat ini akan menjadi bencana, karena seperti yang kamu tahu, sistem keuangan Barat benar-benar kekurangan jaminan. Dan tanpa jaminan baru yang ada hanyalah uang yang dicetak dari udara kosong, tanpa dukungan apapun yang mengarah pada hiperinflasi. Hiperinflasi pada dasarnya berarti runtuhnya masyarakat. Ada banyak presiden untuk hal ini. Jika kamu melihat Republik Weimar di Jerman 100 tahun yang lalu, atau runtuhnya Uni Soviet, saya pikir ini adalah presiden yang cukup valid untuk mencoba memprediksi Uni Yang. Saya pikir Amerika Serikat memiliki negara yang lebih baik. I think that the United States has a much better maneuvering space. I think that they will probably be able to. Saya pikir mereka mungkin akan mampu menghindari krisis ini sampai batas tertentu. Namun sejauh menyangkut Uni Eropa, NATO, dan Britania Raya, ini akan jadi suram, benar-benar suram. Bagi Ukraina, ini pasti akan menjadi sebuah perbaikan. Ukraina telah menjadi salah satu ekonomi dengan kinerja terburuk di dunia sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1991. Mungkin yang terburuk. Setidaknya antara tahun 1991 dan 2014, Ukraina adalah ekonomi dengan kinerja terburuk di dunia. Sekarang negara itu telah hancur. Populasinya telah turun dari sekitar saya kira 5,152 juta pada tahun 1991 menjadi kurang dari 25 juta saat ini. To I think less than 25 million today. Much of its industry has been destroyed. Sebagian besar industrinya telah hancur. Mereka kehilangan jutaan orang, tewas dalam pertempuran, hilang, terluka parah begitu. Jadi mereka berada pada titik terendah, dari mana akan relatif mudah untuk memulai kebangkitan ekonomi bagi Ukraina. Dan saya pikir itu seharusnya menjadi momen yang penuh harapan, karena potensi dengan berintegrasi ke dalam sebut dunia multipolar sangat besar. Investasi yang sangat besar mengalir ke Ukraina dari Tiongkok dan Rusia, mungkin juga dari Bank BRICS. Kita lihat saya nanti. Possibly from the BRICS Bank, we'll see that'll. That's not going to be immediate, but it could happen relatively quickly. Itu tidak akan terjadi secara langsung, tetapi bisa terjadi dengan cukup cepat. Dan saya akan memberikan contoh yang mencengangkan tentang bagaimana hal-hal seperti ini bisa berubah jika ada kemauan untuk mengubahnya. Kemauan politik. Sekitar 4 tahun, atau kurang dari 5 tahun yang lalu, Azerbaijan memulai proyek besar untuk mengembangkan infrastrukturnya. Saya berada di konferensi ekonomi Eurasia Verona pada tahun 2022 ketika proyek baru dimulai. Saat itu kesan saya adalah, wow, ini momen yang sangat penuh harapan. Orang-orang membahas ide dan proyek pembangunan ekonomi yang sangat konkret dan konstruktif. Sejak saat itu hingga sekarang, Azerbaijan telah membangun 4.000 km jalan raya dan 447 jembatan. They built 447 bridges. They've built something like. Mereka telah membangun sekitar 50 terowongan. Salah satunya adalah terowongan terpanjang kedua di dunia, ditambah 16 jembatan layang. Dan semua ini dibangun dalam waktu kurang dari 5 tahun. Total biaya seluruh investasi tersebut sekitar $5 miliar AS.
Jadi inilah yang bisa terjadi ketika sumber daya suatu masyarakat tidak dihamburkan untuk peperangan. Sekarang, saya tidak sedang membicarakan Azerbaijan secara khusus. Seseorang mungkin akan berkata, ya, ini semua kontroversial dan saya tidak akan mempercayai Azerbaijan dan sebagainya. Saya hanya berbicara tentang apa yang bisa dicapai ketika sumber daya dan investasi suatu masyarakat dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, untuk pengembangan infrastruktur, industri, dan sebagainya. Dan jadi Anda tahu, Ukraina akan menjadi negara yang sangat penting bagi integrasi Eurasia karena posisinya di Laut Hitam, sebagai penyangga antara Timur dan Barat. It's on the Black Sea. It's a buffer between East and West. It has one of the world's largest. Negara itu memiliki salah satu potensi pertanian terbesar di dunia, dengan tanah yang sangat subur, serta sumber daya batu bara dan energi. Jadi itu adalah negara yang kaya, kecuali bahwa, seperti yang kita tahu, di bawah bimbingan Barat, seluruh masyarakatnya telah direkayasa hanya untuk momen ini, hanya untuk digunakan sebagai alat pemukul terhadap Rusia. Jika potensi itu digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat Ukraina, hasilnya bisa sangat berbeda. Dan saya pikir begitu perang ini berakhir, begitu proyek ini, Ukraina, akhirnya dikalahkan, sejak saat itu perkembangan semacam itu akan menjadi sangat mungkin terjadi. Saya pikir dengan bantuan dari Rusia, Belarus, dan Tiongkok, perkembangan tersebut akan benar-benar mulai berjalan. Dan mungkin dalam 20 atau 30 tahun lagi, Ukraina akan menjadi tempat yang sama sekali berbeda. Mantan penasihat Zelensky, Arestovich, pernah berkomentar dalam sebuah wawancara bahwa ironi besar dari situasi ini adalah bahwa satu-satunya dua negara yang akan berjuang untuk Ukraina seharusnya adalah Rusia dan Belarus. Namun sayangnya, tentu saja, sekarang mereka berada di pihak yang berlawanan. Ya, tapi menarik bahwa Anda tetap optimistis tentang kebangkitan Ukraina karena ya, sulit untuk tetap optimistis sekarang ketika melihat kehancuran besar-besaran yang terjadi. Dan memang, mereka menyoroti luasnya wilayah Ukraina. Dan Anda tahu, hal ini penting, karena ketika melihat semua kekacauan yang sedang dialami, dan mengingat berapa juta orang yang tinggal di sana, Anda mulai memahami skala dari situasi kemanusiaan yang mengerikan itu. Namun terkait hal itu, menarik bahwa energi telah menjadi komponen kunci dalam perang ini, dalam hal bagaimana masing-masing pihak kini membayangkan kemenangan. Tentu saja, Rusia melihat runtuhnya sabuk pertahanan ini sebagai cara untuk benar-benar mempercepat langkah ke arah barat. Namun, kita juga melihat bahwa di kedua belah pihak, serangan terhadap sektor energi dianggap sebagai kunci potensial untuk mengakhiri perang. Artinya, Ukraina dan NATO memprioritaskan serangan terhadap kilang minyak Rusia sebagai cara untuk melumpuhkan ekonomi Rusia. Dan hal inilah konon yang akan membuat Rusia bertekuk lutut. Tetapi Rusia, dalam sebesar sekarang, juga menyerang infrastruktur energi Ukraina. Terutama dalam beberapa hari terakhir, tampaknya strategi utamanya adalah memadamkan seluruh listrik di Ukraina dan membiarkan segalanya berantakan. Itulah asumsinya. Saya tidak yakin apakah Anda melihatnya dengan battle yang sama. Entah kenapa, dalam beberapa hari terakhir orang-orang Rusia melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan selama 4 tahun terakhir. Saya tidak yakin alasannya, tapi mungkin mereka sedang bersiap untuk melakukan serangan besar ke sungai Dnieper, bahwa mereka ingin sepenuhnya mematahkan perlawanan dan mengakhiri perang ini. Tentu saja, itu hanya dugaan. Kita akan lihat nanti. Saya tidak tahu alasannya. Saya telah mendengar banyak komentar tentang hal ini, dan orang-orang berkata, oh, orang Rusia sudah cukup. Tapi saya tidak akan mengira para pemimpin Rusia akan kehilangan ketenangan atau kesabaran mereka di tahap akhir perang ini. Mungkin ada alasan taktis untuk melakukan hal ini, karena kalau tidak, mereka bisa saja melakukannya kapanpun dalam 4 tahun terakhir. Mereka memilih untuk melakukannya sekarang. Ukraina hampir sepenuhnya gelap, dan tampaknya semua pembangkit listrik tenaga termalnya telah hancur tanpa bisa diperbaiki.
Jadi, salah satu penjelasan mungkin adalah bahwa mereka sedang bersiap untuk melakukan serangan besar ke arah barat. Kita akan lihat waktu yang akan menjawabnya. Namun, saya tidak akan benar-benar menyamakan apa yang dilakukan Rusia sekarang dengan apa yang dilakukan Ukraina melalui serangan drone terhadap kilang minyak Rusia. Hasil dari serangan-serangan itu tampaknya tidak banyak menghasilkan apa-apa. Mereka memang mendapatkan beberapa rekaman yang beredar di YouTube, X, dan sebagainya. Dan itu menjadi bahan yang bagus untuk narasi bahwa mereka merusak ekonomi Rusia. Tapi saya mendengar dari orang-orang di Rusia yang hampir tidak menyadari hal ini. I'm hearing from people in Russia who are barely aware of any of this, and when you ask them like, well, there's their long Dan, kamu tahu ketika kamu bertanya kepada mereka seperti, ya, apakah ada antrean panjang di SPBU? Mereka menjawab, antrean apa? Tidak ada antrean di SPBU. Jadi tampaknya ekonomi Rusia, kamu tahu, mungkin mengalami sedikit kerusakan akibat semua ini, tapi tidak sampai pada titik yang tidak bisa diperbaiki, dan sepertinya belum cukup untuk benar-benar mengguncang stabilitas ekonomi. Dan kemudian kamu tahu, saya harus mengatakan ini, karena kita di Barat telah dicuci otak selama beberapa generasi tentang bagaimana pasar keuangan dan ekonomi bekerja. Kita pikir kita tahu soal ini. Kamu tahu saya belajar ekonomi di universitas, saya mempelajarinya dengan sangat serius, dan saya pikir saya memahaminya. Plus, I took it very seriously, and I thought I understood the stuff. But then, if you compare Western financial systems, tapi kemudian, kamu tahu, jika kamu membandingkan sistem keuangan Barat dengan, katakanlah, sistem keuangan Tiongkok, Tiongkok tidak mengalami krisis keuangan sejak entahlah, mungkin tahun 1970-an atau 1950-an, tidak mengalami krisis keuangan sejak saat itu. Ada kejatuhan di pasar properti dan ada krisis sporadis di industri-industri tertentu, tapi tidak ada yang seperti keruntuhan sistemik seperti yang kita alami di Barat setiap beberapa tahun. Kamu tahu, kita terus terombang-ambing dari satu krisis ke krisis berikutnya, dan kita mulai menganggap hal itu normal, boom bust, dan seterusnya. Jadi kita mengharapkan hal yang sama akan terjadi di Rusia. Dan kamu tahu, saya sudah berada di dunia hedge fund selama 15 tahun. Dan mungkin selama saya berada di hedge fund, Swiss thinking about our hedge fund is an first strategy short, is it up to Ponko? They were investing on short China positions. They're like, oh, China, they're building all these Potemkin villages. Mereka seperti, oh China. Mereka membangun semua desa Potemkin ini, kota-kota tempat tidak ada yang tinggal dan bla bla bla. Dan jadi, ya, kamu tahu mereka sudah mengharapkan kehancuran Cina selama 20 tahun terakhir. Dan itu tidak pernah terjadi. Jadi kamu tahu, jika kita menilai Rusia dan Cina serta tempat lain dengan tolok ukur kita, dengan apa yang kita anggap normal, apa yang kita pikir kita pahami tentang cara kerja ekonomi, maka tentu saja kamu akan berpikir, oh kita serang beberapa kias, ini dan itu, lalu di ekonomi yang renom seperti itu. Tidak, itu belum begitu. Menurut saya, itu lagi lebih berperkarahan kosong dalam pikir what Eric Fiends use for wishful thinking more than responsible analysis. Yeah, it's interesting. Well, you mentioned this boom bust. Yaitu menarik. Nah, kamu menyebutkan siklus boom bust. Saya selalu merasa bahwa mazhab ekonomi Austria, setidaknya mereka memberikan, meskipun saya tidak setuju dengan semuanya di sana, tetapi setidaknya mereka menawarkan penjelasan yang sangat baik tentang mengapa siklus-siklus ini terus berlanjut. Dan juga menarik untuk melihat dalam konteks misalnya ekonomi Tiongkok atau Rusia, sejauh mana mereka menjalankan kebijakan yang sebenarnya menciptakan jenis siklus boom bust ini. Tapi memang menarik bahwa perang sangat terkait dengan sistem ekonomi yang saat ini sedang ditantang. Seperti yang kamu tahu, setelah krisis keuangan global tahun 2008 dan 2009, kita melihat baik Rusia maupun Tiongkok mulai menyadari perlunya sedikit melepaskan ketergantungan, atau setidaknya menciptakan alternatif. Fiskal. Americans didn't really show any fiscal responsibility, that is, to spend too much and borrow too much. Maksudnya, mereka menghabiskan terlalu banyak, meminjam terlalu banyak, dan akhirnya terjerumus ke dalam krisis. Dan solusinya adalah, mari kita pinjam dan belanjakan lebih banyak lagi. Saat itu, bahkan sudah terdengar Putin berbicara tentang dolar AS sebagai lintah, sesuatu yang mengisap vitalitas dari ekonomi lain. Dan Tiongkok mulai berbicara tentang ekonomi pasca Amerika,
di mana mereka mendorong, sejak 2013, inisiatif sabuk dan jalan. Lalu mereka meluncurkan program Made in China 2025 dalam upaya mengambil alih kepemimpinan teknologi. Mereka mengembangkan berbagai bank pembangunan baru dan menginternasionalisasi yuan. Jadi, bagaimana Anda menilai, setelah perang di Ukraina, strategi ekonomi Rusia, Tiongkok, dan negara-negara BRICS? Karena saya pikir Trump bersedia melepaskan Ukraina, tetapi tampaknya ia hampir menyatakan perang terhadap BRICS. It's simply what's selling to mall and through those ass. Yet more. Yeah, correct. Well, it seems clear to me that Nah, bagi saya tampak jelas bahwa sejauh ini negara-negara BRICS, terutama Rusia dan Tiongkok, akan menerapkan sistem ekonomi politik nasional yang juga disebut sistem ekonomi politik Amerika, karena sistem itu jauh lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Hasilnya adalah meningkatnya kemakmuran, standar hidup yang lebih tinggi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur. Inilah yang saya sebutkan tentang Azerbaijan beberapa menit yang lalu. Inilah yang telah diterapkan Tiongkok selama 40 tahun terakhir. Inilah yang sedang diterapkan Rusia. Inilah yang diterapkan Amerika Serikat pada abad ke-11 ketika negara itu bertransformasi dari kumpulan koloni menjadi kekuatan super dunia dalam waktu sekitar 50 tahun. being a world superpower in the space of about 50 years is the same system that under the Ini adalah sistem yang sama yang, di bawah kebijakan yang dirumuskan oleh Friedrich List, diterapkan oleh Jerman setelah tahun 1870. Dan dalam setiap kasus, kebijakan ini menghasilkan kemajuan yang spektakuler. Pengembangan industri, infrastruktur, teknologi, bahkan kebangkitan demografis di semua negara tersebut. Jadi saya berharap bahwa hal ini sekarang sudah sangat dipahami, karena telah didukung oleh tokoh-tokoh seperti Lyndon LaRouche. Saya tahu bahwa Sergei Glaziev adalah pembaca yang antusias dan tekun terhadap karya-karya LaRouche, dan bahwa pemikiran ini telah bicara Rusia memandang pembangunan ekonomi. Saya berasumsi bahwa pengaruhnya telah meluas lebih jauh dari itu. Ini adalah alternatif terhadap sistem perdagangan bebas Inggris, yang pada dasarnya merupakan perlombaan menuju titik terendah, di mana semua origin ditsenlai tank terhadap menu berupa rendah, tanpa standar lingkungan, di standar hidup, tanpa pemaksaan infrastruktur, dan sebagainya. no living standards, no infrastructure development, and so forth. Things we see today in Britain and the United States. Hal-hal yang kita lihat hari ini di Britania Raya dan Amerika Serikat, bahkan di Eropa, secara umum, kemerosotan ekonomi yang lambat namun pasti, infrastruktur yang memburuk, standar hidup yang terus menurun, dan sebagainya. Saya pikir sudah jelas bahwa inilah jalur yang akan ditempuh oleh negara-negara BRICS sekarang. Masalah yang masih perlu diselesaikan adalah masalah sistem moneter. Karena sistem moneter yang kita miliki saat ini benar-benar curang. Ini pada dasarnya adalah pusat dari segalanya. Sistem yang meracuni hampir semua hubungan dalam masyarakat dan mengubahnya menjadi penyimpangan dari dirinya sendiri. Dan inilah sistem yang kita miliki di seluruh dunia. Dan sistem ini perlu direformasi, bahkan di Rusia dan di Tiongkok. Ya, saya tahu bahwa Rusia telah mengerjakan masalah ini selama waktu yang sangat lama, dan bahwa mereka memiliki model, gagasan, serta berbagai inisiatif. Namun, saya tidak yakin bahwa ada sesuatu yang telah disepakati secara pasti sejauh ini. Saya pikir kebutuhan untuk mereformasi sistem ini juga telah menyebabkan munculnya hal-hal seperti Bitcoin dan mata uang kripto. Karena orang-orang menyadari bahwa sistem ini merusak segalanya, dan kita membutuhkan jenis sistem keuangan yang berbeda. Jadi hal itu masih harus dilihat ke depannya. Namun saya pikir sebagaimana adanya, sistem ekonomi politik nasional jelas jauh lebih menjanjikan bagi masa depan umat manusia dan juga bagi masa depan perdamaian. And for the future of peace as well. Saya sebenarnya bertemu dengan Sergei Glaziev 2 minggu lalu di Minsk, dan saya pikir orang-orang meremehkan sejauh mana pemikiran ekonomi ini telah kembali masuk ke Rusia. Saya mengatakan kembali masuk karena pemikiran ini memang pernah ada di masa lalu. Banyak dari gagasan ini tentu saja berawal dari Rusia. Lalu ada Alexander Hamilton dan kemudian Friedrich List yang sangat menyukai gagasan-gagasan ini dan mengembangkannya.
mesin sekutu rupa untuk Jerman. Semua gagasan Friedrich List kemudian ditulis dan dibitkan sebagai pamflet setelah dikirim di Rusia. Dan Sergei Witte, Menteri Keuangan Rusia ketua 19, ia mendorong kekeguatuan ini. Namun tetap saja, karena kita selalu merasa perlu mendemonisasi lawan kita menyebut Rusia sebagai pom bensin yang menyamar sebagai negara, kapitalisme gangster, dan semacamnya. Dan terhadap Tiongkok, entah kenapa kita menggunakan kata komunisme untuk menggambarkan apa yang terjadi di sana. Tapi menurut saya, kita justru menipu diri sendiri dengan terus-menerus merasa perlu mendemonisasi lawan kita. Karena, saya pikir ini, mari kita sebagai kapitalisme industri atau nasionalisme ekonomi ala Friedrich List. Saya rasa itulah arah utama yang mereka tuju. Dan jika kita melihat resep ekonomi, kalau boleh begitu, dari Friedrich List dan sistem Amerika, tiba-tiba model Tiongkok dan model Rusia mulai terasa masuk akal. Jika Anda melihat fokus pada kedaulatan teknologi, koridor transportasi fisik mereka sendiri untuk menghubungkan instrumen keuangan dari bank-bank baru, penggunaan mata uang, serta fokus pada ekonomi fisik dan upaya menghindari finansialisasi, yang pada dasarnya hanya berfungsi sebagai cara untuk menyedot kekuatan produktif, dan seperti yang Anda katakan juga perlombaan menuju titik terendah, karena sebagian dari masalahnya adalah semakin efisien sistem itu, semakin kecil pula margin kesalahan sebelum akhirnya runtuh. Dan, ya, sekarang sudah bisa dilihat bahwa ini telah mencapai ujung jalan. Jadi ya, saya tidak yakin apakah Anda punya pemikiran terakhir tentang hal ini sebelum kita akhiri. Final thoughts on it before we wrap up. No, I think I agree with what you're Tidak. saying. Saya pikir kamu tahu saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Dan saya rasa sudah waktunya kita akan melihat adanya pemisahan dalam perkembangan di dunia. Dan kamu tahu, pemerintahan Trump telah menjadi sangat kontroversial sedikitnya. Salah satu hal terburuk yang bisa dilakukan adalah mendengarkan pernyataan Trump dan menafsirkannya secara harfiah. Tapi menurut saya, seperti yang telah diumumkan, karena mereka memang mengumumkannya, Trump sebenarnya berusaha membawa Amerika Serikat kembali ke sistem Amerika. Dan saya pikir semakin banyak bukti yang muncul bahwa mereka benar-benar sedang melakukan hal itu. Dan sebagian dari itu berarti membawa perdamaian ke dunia. And part of that means bringing peace to the world. And so there again, Trump's role is extremely difficult. Jadi sekali lagi, peran Trump sangat sulit untuk dipahami. Benar-benar tidak konsisten. Dalam banyak momen tampak seolah-olah kebalikannya dari apa yang sebenarnya terjadi. Namun salah satu hal yang saya pelajari di konferensi integrasi Eurasia Verona di Istanbul sekitar 10 hari yang lalu. Ya, saya bertemu dengan seorang menteri dari Republik Srpska di sana. Republik Srpska adalah bagian konstituen dari Bosnia dan Herzegovina, yang seperti yang kamu tahu, itu ada nama sering terdengar. Itu adalah negara yang hampir seluruh terturung Balkan di Balkan Barat. Dan Inggris secara serius terbaftar dan itasilat ikrutul temedi Frank kedua dan merendam Batman Raid. In the West's war against Russia. And this was extremely dangerous because Dan ini sangat berbahaya karena, ya, disinilah Perang Dunia pas dimulai dengan pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pada tahun 1914. Jadi, seperti yang kamu tahu, beberapa pola yang sama mulai muncul di sana. Ketegangan meningkat antara orang Serbia, Kroasia, dan Muslim. Dan katakanlah jika hal ini meningkat menjadi konflik militer, itu bisa berkembang menjadi Perang Dunia Tia yang sebenarnya di benua Eropa. Jadi situasi yang sangat mengkhawatirkan, sangat berbahaya. Terap seperti topik epcawa to berov the fort. You see that are scary board. Is it too thang when I'm at Spling G san? I know about it because I'm from there, right? And so I've been paying attention and I've been extremely worried that something. Jadi saya sudah memperhatikan dan saya sangat khawatir bahwa sesuatu yang benar-benar buruk akan terjadi. Sangat jelas bahwa pengaruh Inggris yang menciptakan situasi genting ini. Jadi apa yang saya pelajari dari pejabat pemerintah dari Republika Srpska ini? Saya sudah mendengar beberapa tanggapan dari Bosnia bahwa keadaan sebenarnya membaik sejak Donald Trump berkuasa. Tapi kamu tahu, kesan orang
begini dan begitu. Jadi saya tidak begitu yakin. Bagaimanapun, terwijl ik should assume angoma nang rookten is, ita gloris netting Dennis Schulich. Bertanya pagina Dennis, I'm exding a word. Ada pol sabnader. I asked him, Dennis, what I'm hearing, is this true? And he was very categorical. He said, oh yes. Dan dia sangat tegas. Dia berkata, oh ya, keadaan jauh lebih baik. Sejak Trump berkuasa, ketegangan telah menurun secara signifikan, dan perbedaannya seperti siang dan malam. Oke, mengapa saya mengatakan ini? Karena hal ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kamu tahu, ini tidak mungkin terjadi karena kesalahan, yang berarti orang-orang di pemerintahan Trump pasti sudah menyadari masalah tersebut. Dan saya mendengar dari seorang politisi Kroasia dari Bosnia, bahwa ketika dia pergi untuk memberikan pengarahan pertamanya ke Departemen Luar Negeri di Washington, dia berkata, kamu tahu, saya pikir saya harus menjelaskan kepada mereka di mana letak Bosnia, di peta dan sebagainya. Tapi ketika dia sampai di sana, dia terkejut. Mereka sudah sangat-sangat terinformasi dan sepenuhnya mendapat pengarahan tentang apa yang sedang terjadi. Jadi kamu harus tahu apa yang sedang terjadi di sana. Dan kamu harus mengambil langkah aktif untuk meredakan ketegangan dan menyiapkan tempat itu agar tidak menuju perang. Jadi mereka harus pergi ke sana dan berkata kepada pihak Inggris, ada sheriff baru di kota ini. Kalian harus pergi, kami yang mengambil alih. Dan sekarang dia berkata, kami sedang bernegosiasi dengan orang Amerika sekarang. Kami tidak berurusan dengan Inggris lagi. Dan keadaan menjadi jauh lebih baik. Jadi kamu tahu, itu memberitahu saya bahwa terlepas dari semua kontroversi dan semua kesalahpahaman serta sinyal campur aduk yang keluar dari pemerintahan Trump, mereka sebenarnya berusaha mencegah Perang Dunia III pecah, yang memperkuat apa yang dikatakan Kirill Dmitriev beberapa minggu lalu. Dia mengatakan bahwa Vladimir Putin dan Donald Trump akan cegah Perang Dunia III pecah. Dia mengatakan akan. Dia tidak mengatakan mungkin, seharusnya, atau bisa. Dia mengatakan akan. Itu sekali lagi memberitahu saya, mungkin pada tingkat kesepakatan di balik layar dan komunikasi jalur belakang, mereka memahami apa yang sedang terjadi dan berusaha melawan arus menuju perang. Dan itu, saya pikir perubahan arah itu mungkin juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang meninggalkan model perdagangan bebas Inggris dan kembali ke sistem ekonomi politik Amerika, yang kemudian, mungkin beberapa tahun dari sekarang, akan menjadi kabar baik bagi ekonomi dan rakyat Amerika. Jadi saya pikir ini adalah titik perubahan yang sangat penuh harapan di dunia. Hanya saja seperti yang kita tahu, berita yang kita dapatkan melalui media sosial, dan semua influencer itu, sebagian besar berisi hal-hal buruk. Jadi saya rasa beberapa orang menjadi sangat putus asa dan pesimistis. Tapi saya pikir ada momentum yang sangat penting menuju peluang-peluang positif sebuah pembukaan dari semua krisis ini. Jadi bagaimanapun, saya berharap saya benar. Sesepor saya bersama-sama semakin, tapi kita harus siap kelenyu. Not everybody will be convinced, but we'll know with time. Well, it wouldn't surprise me if they do. Ya, saya tidak akan terkejut jika Trump memang ingin kembali ke hal ini. Maksud saya, Andrew Jackson adalah presiden favoritnya, dan tentu saja dia hidup pada masa puncak sistem Amerika di awal abad ke-19. Tapi penting juga untuk diingat bahwa sistem Amerika ada karena AS tidak bisa bersaing dengan baik di pasar bebas melawan Inggris. Itulah sebab mereka menyebutnya imperialisme pasar bebas. Berhading yang alas semua pembasa deal beranggap baik hidup berpersoal bebas. Sekarang ketika AS kesulitan bersaing dengan Tiongkok, saya rasa masuk akal jika mereka ingin kembali prinsip perdagangan nol. Bagaimanapun, terima kasih banyak. Anyways, thank you very much for... Glenn, terima kasih atas undangannya. Selalu menyenangkan bergabung denganmu. Sampai jumpa lain kali. It's Ace Rayano.